Halo, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Dunia Bola spesial edisi FPL untuk Game Week 16. Oke, jalannya Game Week 16 ini cepat sekali. Bahkan saya pun dan kita yang ada di sini nantinya akan berbicara untuk Game Week 16. Padahal kita belum selesai loh untuk Game Week 15-nya. Langsung saja diperkenalkan, ada Mas Erwin. Halo Mas Erwin. Halo Alpana, apa kabar? Apa kabar? Baik Mas, sehat-sehat selalu ya. Dan ada tentunya yang tidak asing dan tidak tidak ditunggu-tunggu atau ya ada Mas Edo. Halo Mas. Halo Almana, selamat malam. Gimana lah? Ceria sekali ya perbedaan antara Game Week 15 dan 16. Kayaknya beda sekali nih podcastnya. Lebih ceria. Karena London is red. Oke. Tanpa menunggu lama, kita langsung susun skuadnya bagi pendengar dan viewers juga di rumah yang penasaran analisa Ngobrol Dunia Bola. Kali ini saya akan memberikan opsi untuk Mas Erwin dan Mas Edo untuk masing-masing posisi ya. Di kiper dulu nih. Saya mau tunjuk dari Mas Erwin. Ada siapa, Mas? Oke, saya untuk kiper pada game week 16 ini, saya bakal milih salah satu kipernya adalah Meslier, yaitu kipernya Leeds United. Nah, tadi kita lihat di pertandingan hari ini kan juga bagus mainnya dan dia juga kiper utamanya Leeds, pertama kemungkinan besar dia bakal main juga. Dan musuhnya sendiri juga West Brom kan yang mungkin tidak terlalu bagus dalam serangannya, jadi ada kemungkinan untuk mendapatkan clean sheet juga. Clean sheet lagi, apakah bonus poin dan clean sheet yang besar juga akan di pertandingan kali ini juga atau enggak Mas? Atau hanya clean sheet aja? Sepertinya hanya clean sheet aja sih. Clean sheet aja. Jadi untuk Mas Erwin memilih Meslier sebagai untuk di posisi kiper ya. Lanjut untuk selanjutnya Mas Edo. Ada pilihan kalau kiper Nick Pope lah. Sebenarnya tadi laga tadi ya Leeds lawan Burnley nggak layak kalah sih, tapi ya Pope sampai ya gregetan seharusnya dia juga bisa clean sheet. Ya Pope bisa peluang dapat clean sheet lah di game week 16 ini. Tapi cukup berani loh Pope sekarang, kita lihat udah kayak Neuer aja udah maju-maju itu Mas. Apa nggak terlalu beresiko itu? Iya, maju-maju ya di kota penalti. Karena lawannya di game week 16 kan juga gampang, Sheffield. Jadi kebangetan sih kalau dia nggak bisa clean sheet lawan Sheffield United di game week 16. Oke. Jadi maksud Mas Edo juga Sheffield tidak menang ya besok ya? Masih nggak menang kayaknya. Oke, lanjut untuk back dulu nih. Back dulu dari Mas Edo. Ada siapa Mas? Kalau back Cancelo ya. Joao Cancelo itu punya naluri serangnya tinggi banget. Walaupun sekarang kan Walkers memang lagi sakit kan, COVID. Jadi peluang Cancelo untuk unjuk gigi, dan memang Cancelo tipikal back yang bisa maju-maju bahkan bisa mencetak gol. Jadi peluangnya baguslah bagi Cancelo di game week 16. Tapi untuk Cancelo sendiri kita tahu kalau Pep Guardiola hanya dia dan Tuhan ya yang tahu untuk memasukkan pemain nih. Apakah Cancelo chance untuk bermainnya cukup tinggi, Mas? Cukup tinggi. Cancelo jauh lebih cukup tinggi daripada kayak Nathan Ake gitu kan, atau Mendy, atau bahkan kadang kemungkinan game week depan Pep akan coba back kirinya Zinchenko kali. Tapi kalau Cancelo posisinya jauh lebih aman sih untuk dirotasi. Karena itu. Si Walker-nya masih COVID ya. Iya. Selanjutnya ada siapa lagi, Mas? Ada Bednarek ya. Bednarek dari Soton ya. Iya, pilihan murah lah. Iya. Pilihan murah tapi bisa semoga bisa clean sheet lawan West Ham di game week 16 besok. Dan yang menarik dari Bednarek ini sekarang dia duetnya sama si Steven, backnya Soton, bukan Vestager. Bukan Vestager ya. Karena sudah nggak dimainkan lagi terakhir juga kan. Jadi dia sekarang sama Steven, cuman faktanya masih bagus-bagus juga gitu. Kemarin bisa clean sheet lawan Fulham, itu menarik sih. Oke.
Lanjut dari Mas Erwin, ada siapa aja Mas? Kalau saya sih yang pertama itu ada Dallas ya. Wah ini Dallas. Murah meriah tapi sering poin nih. Iya benar. Kita lihat dari beberapa game terakhir kan dia rutin nyumbangin poin dan rata-rata di atas 1 poin sih. Iya sih, jarang sih dia minus gitu kayak Mings gitu ya. Iya. Betul. Terus ada siapa lagi berarti? Kalau yang selanjutnya sih tadi kan Mas Edo ada Bednarek ya, dan saya sih cenderung milih Walker Peters soalnya. Walker Peters. Bukan kayak Walker ya, tapi Walker Peters ya. Nah, Walker Peters. Saudaraan nggak ya ini? Oke, kenapa Walker Peters Mas? Ya, kita lihat ya balik lagi. Tadi seperti Mas Edo bilang bahwa lawannya Southampton juga dia main di kandang juga, dan kita tahu bahwa Walker Peters itu pemain sayap kanan ya, back kanan ya, jadi naluri serangnya bisa bakal sering maju untuk mendapatkan bisa menjadi asis juga. Dan mempunyai banyak peluang untuk minimal asis kali ya. Iya benar. Yeah. Paling nggak asis. Kayaknya pemilik lantai pada berpindah Walker Peters ya Mas ya. Ya karena masih cedera juga. Masih cedera benar. Masih cedera. Sebenarnya saya fans lantai garis keras sih sebenarnya sama Dallas. Yang dari awal tidak diganti ya itu yang murah. Ya. Murah. Oke, lanjut untuk yang terakhir ada siapa lagi Mas Erwin? Saya masih bingung terakhir. Kayaknya sih mungkin Emerson ya. Emersonnya Chelsea. Wah, mengejutkan sekali sih. Iya, karena kenapa Mas? Kita lihat kemarin kan Chilwell sendiri sepertinya memang dipaksakan main ya, sempat cedera dan akhirnya dipaksakan main. Kita apalagi dengan kondisi jadwal yang sangat padat ini sepertinya juga bakal dirotasi karena banyak pemain yang tidak seperti tadi Cancelo tadi kan kita lihat di terakhir press konferensi persnya Guardiola, dia ada kemungkinan besar main karena memang butuh rotasi. Beberapa pemain memang karena game week-nya berturut-turut dan dalam waktu yang dekat, ya, memang butuh rotasi bagi para manajer yang di IPL dan di FPL juga jadi bingung juga gimana cara kira-kira memperkirakan siapa yang mau main nih, kan pasti bingung banget. Tapi untuk Emerson sendiri kan di posisi back kiri, sedangkan Lampard juga suka aneh-aneh tuh, yang dimana Aspi juga kadang bisa bermain di kiri juga Mas. Apa nggak terlalu beresiko itu mengambil Emerson untuk para pendengar di rumah? Enggak sih, ya itu kan balik lagi, tadi kan baliknya rotasi kan, yang biasa di kanan kan, nah bisa jadi biasa di kanan kan Reece James ya, nah, bisa jadi yang sekarang diganti Aspi kan gitu, apalagi kan jadi yang sebelah kiri tetap Emerson gitu. Kemarin waktu dia di game week di game week awal sama di game week enggak, dia hanya dapat poin satu itu di game week 14 sih. Itu pun cuma main 80 menit. Cuma ya ada kemungkinan besar main juga karena adanya rotasi itu. Oke, Emerson ya dari Mas Erwin ini sangat different sekali sih, jarang orang yang tapi nanti yang main Marcos Alonso. Oh iya, kita sampai melupakan Alonso. Iya. Atau malah Jorginho yang ditarik ke belakang. Masih main Chelsea kan Alonso kan? Iya, dia nggak pernah main loh Alonso itu. Iya betul. Nggak tahu. Pertama tuh nggak pernah main. Kenapa ada? Padahal didaftarkan kan oleh Chelsea. Iya daftar. Pemain mahal Chelsea yang nggak pernah main kan Rudiger sama Alonso. Iya betul. Rudiger sempat bermain tuh awal-awal. Alonso yang belum. Alonso sempat main sih di game week awal, cuman mungkin karena Chilwell masih cedera jadi dia yang main. Oke. Kasihan Rudiger juga. Rudiger poin juga harganya juga 4,5 doang kan. Kayak pemain murah gitu Rudiger. Iya. Sayang banget ya. Tapi nggak pernah padahal main. Rudiger ini juga punya potensi juga lah. Karena dia juga dibilang sangat muda dan ya pemain Jerman. Siapa sih yang back Jerman loh. Iya, siapa sih yang meragukan back asli Jerman punya kan? Kecuali Meister ya.
Mertesaker. Lagi-lagi Arsenal lagi. Oh iya, sorry. Lanjut. Oke, ini bukan podcast Arsenal, langsung Arsenal ya, lanjut. Kita menuju di pemain tengah. Dari Mas Erwin dulu nih, ada siapa aja Mas? Kita lihat kalau saat ini mungkin yang pertama ya pasti Salah ya. Salah. Dia lagi on fire banget sih memang. Dan kayaknya ini tim mau juara ya Mas Edo ya? Mas Erwin ya? Iya, kita nggak tahu sih tim selisihnya poinnya dikit-dikit banget. Jadi masih banyak hal yang terjadi kan. Apalagi Liverpool juga ada banyak cedera juga. Cuman ternyata pemain mudanya juga lumayan step up. Tapi ya kita nggak tahu kondisi COVID kayak gini, nggak ada penonton, ya masih segala kemungkinan bisa terjadi sih. Oke. Jadi Salah ya yang kembali gacor untuk game week 16 ini. Kalau Salah gacor berarti game week 15 ini yang belum selesai ini bisa jadi Salah bapuk dong. Waduh. Sebenarnya kalau mendoakan Salah bapuk itu mendoakan 82.000 2 juta orang bersedih sih. Kita ini kan recording ini kan sebelum pertandingan Liverpool kan. Jadi kira-kira kalau Mas Erwin bilang Salah itu poin game week 16, game week 15-nya suram lah ya. Gimana Mas Erwin? Salah itu termasuk pemain yang bisa menghasilkan poin. Jadi kita lihat di waktu yang di game week 14 di Crystal Palace, waktu lawan Crystal Palace yang dia ternyata di bench, dan setelah keluar dari bench ternyata malah ngegolin menjadi man of the match. Gol dan 1. Betul. Dia rutin sekali menyumbang poin sih memang. Nggak butuh main full ya. Dia hanya nggak menyumbang poin itu ketika lawan Leicester. Itu karena dia nggak. Saya tahu banget. Game week 9. Sorry. Karena game week 6 Mas bukannya itu. Game week 6 itu dia lawan Sheffield. Yang dia hanya dapat 2 poin aja itu? Oh iya, itu lawan Sheffield di game 6. Itu lawan Sheffield United. Nah, dia nggak dapat poin itu di waktu lawan Leicester karena dia nggak main. Itu nggak dapat poin. Iya. Jadi saya tahu banget nih karena saya pengguna Salah dari awal. Jadi tahu ketika Salah hafal betul tuh. Ketika itu dikaptenin gitu. Waktu lawan Aston Villa berapa poin Salah? Jadi pantai 1-7. Itu dia. Tapi dia poin kan 2 gol dari Salah. 2 gol ya, sorry bukan 27 ya, sorry 1 putih. Iya. 2 gol ya. Dia poinnya 13 gol ya. Dia poinnya 13. Ya? Betul. Jadi lebih baik Liverpool kalah tapi Salah ngegolin daripada Liverpool menang tapi Salah nggak ngapa-ngapain. Itu kan ketika lawan Sheffield kalau nggak salah ya. Iya. Lawan Sheffield dia nggak ngapa-ngapain sama sekali. Iya, cuma jogging santai nih, dapat nilai 2 kali 2, kapten 4. Ya, itu termasuk yang saya ingat sih, karena saya juga kaptenin Salah terus sih. Masih kebanyakan Salah gitu. Maksudnya Muhammad Salah. Oke, lanjut. Menarik melihat Salah loh. Salah itu kan katanya kaptennya 2 juta kan. Pemilik Salah 2 juta kapten. Di game week 15 ini Salah ini jadi top kapten ya. Iya, most the captain game week 15. Dan selisihnya jauh kan, 2 juta loh. Jauh banget. Iya loh. Itu sama aja mendoakan orang sumpah serapah loh untuk di pagi hari ketika Salah nggak mencetak gol atau assist gitu. Tapi sih saya di sini sebagai host juga mendoakan sih. Semoga Salah juga tidak scoring. Lawannya Newcastle kok ya. Di game week 16 Salah Newcastle ya. Ya, semoga Newcastle juga kasih perlawanan lah. Minimal 0-1 lah. Oke, lanjut. Kita ada siapa lagi, Mas? Kalau ini sih Son lagi ya? Iya. Wah, template banget nih. Son udah bakal. Iya, Son Salah udah template banget. Kenapa? Tapi kenapa, Mas? Iya, kita kan di sini podcast ini harus memberikan info kepada manajer yang dengerin kan bahwa pemain yang kita itu dapat poin. Nah, di sini juga kita lihat di Son sendiri juga rutin untuk menyumbang poin sih. Terakhir sih cuma memang lawan Leicester di itu kemarin yang ini Son juga belum main ya hari ini. Di game ini itu dia rutin nyumbang poin juga. Dari game pertama malah dia main terus. Tapi ya itu sih
Belakangan apalagi, juga Son juga kalau terakhir poin itu ketika golnya lawan Liverpool ya, yang VAR itu ya. Iya. Yang kalau ya itu dia rutin poin sih kalau dia terakhir poin gede sih lawan Liverpool ya. Kalau misalkan Mas Erwin menjagokan Son di posisi tengah, otomatis di game 15 ini Son juga bapuk nih. Son salah. Enggak ya? Enggak gini apa? Ini, kita tipikalnya mau ini podcastmu didengarkan nanti di game 16, game 15 selesai loh. Ini kamu kalau salah sama Son ternyata golnya banyak, malu kamu. Enggak, di sini saya hanya mendoakan, tidak memprediksi. Iya. Tapi gimana Mas, Son sama Son ini untuk di game week 16 ketika itu kan Tottenham akan menghadapi Fulham ya. Main di tandang main di kandang. Son punya chance lebih Mas. Padahal ya kita tahu harusnya sih Kane sih. Ya, kita lihat tipikalnya Mourinho dari ketika waktu di MU musim kemarin kan. Itu kan Mourinho itu jarang banget mengganti starting 11 ya. Jadi yang udah paten itu ya udah main itu terus gitu. Jarang banget rotasi. Ya, betul. Besar-besaran itu jarang banget. Sangat percaya banget sama timnya ya si Mourinho ini. Ya antara dua sih, hanya percaya sama tim inti atau nggak percaya sama tim cadangan. Okay. Tapi memang ya itu memang ciri khasnya Mourinho dari dulu. Ketika di Inter kan juga jarang rotasi kan ya? Jarang. Ketika di tim-tim sebelumnya juga jarang rotasi, dia selalu yang ada di mana biasanya dia merotasinya itu hanya untuk di posisi. Ketika cedera. Iya, ketika atau misalkan lawannya Bayer gitu, mungkin Son bisa ditarik jadi bek kanan. Ya begitu. Iya, itu emang suka-suka Mourinho itu. Oke. Jadi Mas Erwin punya Son, terus kemudian punya Salah, dan yang terakhir ada siapa Mas? Sigurdsson. Nah, yang terakhir ini yang Sigurdsson ini yang banyak orang juga nggak memprediksi ya, kok bisa Sigurdsson gitu. Tapi dilihat dari belakang ini emang poin terus tuh. Setuju ya Mas? Iya, memang dia lebih sering poin dari akhir-akhir dia memang set piece taker juga. Jadi ada kemungkinan asis atau gol dari tendangan bebas atau corner. Dan apalagi banyak pemain Everton yang lain yang dulu jadi lumbung gol sekarang cedera juga kan. Richarlison juga nggak main. Dan ditambah juga Hamas juga nggak main ya. Yeah. Lebih konsisten Sigurdsson dong daripada Calvert-Lewin di CL. Iya sih, karena dia karena kalau poin kan karena dia set piece taker ya, jadi kan peluangnya buat cetak asis kan lebih banyak. Jadi kalau Calvert-Lewin sendiri kan hanya striker yang kalau tipenya dia kayaknya sih banyak kan nunggu bola ya, kalau Calvert-Lewin jarang. Dan set piece penalti dari Everton juga Sigurdsson juga ya sebagai kapten ya. Iya betul. Oke lah, berarti City besok akan kebobolan. Loh gimana? Ada Cancelo? Oh Cancelo Mas Edo ya? Cancelo aku ya. Oke. Lanjut ke pemain tengah berikutnya. Dari Mas Edo ada siapa aja Mas? Wah tadi kalau ngelihat pemainnya Mas Erwin kayaknya mahal-mahal dan mainstream semua ya. Kayaknya aku pilih pemain-pemain yang anti mainstream aja deh. Yang pertama Aubameyang. Enggak lah. Oh bukan. Yang pertama JWP. James Ward-Prowse itu enggak lah. Kalau mainstream enggak sih. Ya, yang pasti James Ward-Prowse kan jaminan poin 3 lah atau poin 2. Dan ya clean sheet maksudnya. Iya, clean sheet. Karena sekarang Southampton kan backnya bagus loh pertahanannya kan. Mereka cuma kegulan paling kecil. Jadi seingatku Southampton itu setelah dibantai Spurs dengan banyak gol itu kemudian mereka perbaikan dan sekarang pertahanannya cukup bagus sih, menjanjikan. Jadi ya Ward-Prowse poin 3 itu ya minimal lah bisa. Dan apalagi set piece ya Ward-Prowse kan kemarin aja yang golnya kemarin kan seri lawan Fulham ya. Itu seharusnya dia udah bisa ngegolin tuh.
dia tendangan bebas James Ward-Prowse. Oh iya. Kena tiang. Nyaris gol. Kena tiang, kemudian bola liar, entah kenapa si Adams itu nggak bisa cocor bolanya biar gol. Itu harusnya golnya Adams tuh. Tapi Adams kayak aneh gitu, bingung bolanya di mana, padahal udah gawang kosong. Nah, tapi sejatinya kalau saya lihat, saya sebagai set piece free kick ya, ngeliat JWP ini harusnya kemarin gol sih, Mas. Iya, makanya yang kemarin laga itu kan juga laga lawan Fulham kan juga harusnya ngegolin kan. Dia dengan bebasnya kena tiang gitu kan. Iya, hampir. Ya, hampir lah. JWP ini juga second opsi selain Grealish ya, yang angin-anginan ya Mas Edo ya. Dengan harganya yang relatif tapi beda lah kalau Grealish. Kalau Grealish kan kebanyakan gocek. Kalau JWP ini taktikal banget passing-passing. Ini berarti cocok ke City dong. Ke Liverpool sih pasti ujung-ujungnya gantiin Henderson. Oke. Iya memang akademinya diisukan. Liverpool. Oh ya, ini Watford ini akademi ini ya, Liverpool ya? Bukan. Akademi Southampton kan tapi diambil Liverpool. Oh, I see. Southampton itu akademinya Liverpool. Iya, maksudnya itu. Ya, nilainya pasti nggak murah karena ditambah juga pemain Inggris asli kan. Kecuali Danny Ings itu akademi Liverpool. Oke. Yang dibeli sama Southampton. Oke, lanjut Mas Edo. Ada siapa lagi? Ke anti mainstream lain selain Ward-Prowse sih Ademola Lookman ya. Lawannya Spurs memang di GW 16. Cuman kalau aku lihat trennya Lookman tuh kalau lawan tim bagus malah bermainnya cukup bagus. Dan kemarin kebetulan Fulham kan juga lawan Southampton. Sempat lawan City juga sih. Oh ya, sempat lawan City. Dia beberapa kali ngasih supply ke penyerang-penyerangnya Fulham gitu. Udah mau assist lah di passing, tapi shooting atau finishingnya pemain Fulham tuh kurang bagus lah. Si siapa namanya Ivan Cavaleiro, kemudian si Mitrovic pun ya, Mitrovic berapa kali juga malah gagal lah shootingnya. Anguissa itu Jimbo Anguissa itu juga udah di passing Lookman bagus-bagus, tapi ya nggak bisa. Di samping harganya murah, dia cukup berani menusuk. Iya. Tipikal. Berani penetrasi. Mentalnya cukup bagus lah untuk pemain muda dan harganya pun murah lah. Murah tuh. Ya Arsenal bukannya Saka lah. Wah, tapi bukannya Saka itu 5, berapa Mas Edo? 5,3 ya kalau nggak salah. 5,1 ya. 5,1 kan. 5,1 ya? Wih, 1 gol 1 assist tuh dan jadi kalau kalian lagi pengen ya makanya antara kalau kalian Lookman pengen atau Saka super ya beli Ademola Lookman. Ya beli Saka lah. Oke, tapi karena kita ada batasan uang ya, jadi Lookman ya yang relatif lebih murah. Benar, hanya sedikit 1 poin sebenarnya. Iya, enggak karena feeling week depan 0,1. Feeling week depan Arsenal enggak gampang menang. Oke, lanjut. Ini lama-lama jadi podcast Arsenal. Soalnya gampang banget memancing saya untuk membuli Arsenal. Oke, lanjut. Untuk posisi striker nih Mas Edo, ada siapa Mas? Striker jujur agak setuju sama Mas Alvana, Mas Erwin. Mas Erwin bilang Son ya akan ini ya pemain tengahnya tadi ya. Kalau aku pikir akan gacor di GW 16 itu malah Harry Kane. Jadi kita kan ini ngomongin Boxing Day ya. Yuk, masih kita ngomongin Boxing Day lah ya. Boxing Day itu betul, biasanya yang gacor itu malah pemain-pemain asli Inggris. Karena memang mereka terbiasa dengan Boxing Day dan fisik mereka jauh lebih kuat. Contoh, kemarin kayak Vardy. Vardy lawan MU dia bisa ngegolin. Dia udah persiapan. Bisa jadi nanti Vardy jadi asis, Mas. Oh ya, asis nggak jadi golin ya. Tuan ZP yang bunuh diri ya. Nah, Harry Kane ini bisa moncer juga sih. Bahkan di 2 atau 3 game ke depan nih, Harry Kane menarik lah gitu. Finishingnya dia berapa kali berani banget shoot dari jarak jauh. Dan itu gol kan. Jadi ya menarik lah. Mungkin Son akan
coba buka ruang gitu kan kanan kiri, tapi nanti yang shoot Betis juga betul. Shoot si Harry Kane sih itu. Hat-trick. Harry Kane hat-trick di Boxing Day. Tapi nggak tahu yang kapan ya. Oke, catat ya buat pendengar semua manajer FPL gitu. Merekomendasikan Ken, ada Mas Edo di sini. Catat aja Ken game week 16 hat-trick, dan catatan juga sih bahwasannya untuk pemain asli Inggris ini bagus banget sih. Mungkin banyak manajer baru atau manajer yang tidak terlalu mengikuti. Tadi suggest Mas Edo mengenai pemain asli Inggris ini bisa jadi opsi buat para manajer sekalian di sana ya nantinya ya. Oke, thank you Mas Edo untuk rekomendasi Ken. Selanjutnya ada siapa lagi Mas Erwin? Ya, untuk selanjutnya sih ya sama-sama pemain Inggris sih, saya sama sih sama Mas Edo tadi ya. Ini agak mainstream saya milih yang Patrick Bamford sih, untuk yang dari United. Bamford ini bukan mainstream Mas, tapi lebih ke striker sejuta umat. Murah soalnya. Udah kayak mobil merek A gitu. Kebetulan kita belum di endorse sih, kalau di endorse kita sebutin. Tapi Bamford ini memang selain harganya murah juga produktivitas golnya cukup tinggi loh. Iya, cukup bagus. Dia juga sering poinnya banyak juga. Rutin ngasih poin juga kan. Dan nggak jarang-jarang absen juga dia. Oke. Untuk Bamford sendiri kira-kira untuk game week 16 ini bakal cetak berapa gol, Mas? Lawannya siapa? Lawannya West Brom ya. Ya mungkin 1 gol sih kalau dia sih. Nggak bisa. Tapi minimal oke lah ya, gol poin ya. Kan di sini kita carinya poin ya. Bukan lari jogging doang nilai 2. Oke, selanjutnya ada siapa, Mas? Kalau selanjutnya sih mungkin saya milihnya Cavani sih. Cavani ya? Iya. Tapi Cavani jarang starting loh. Bener. Karena kemarin ada kabar terakhir bahwa si Rashford itu cedera gitu. Ada kemungkinan dia nggak main juga. Apalagi kondisinya mepet-mepet gitu. Jadi ada kemungkinan si Cavani main. Dan melihat dari saya pernah podcast yang beberapa yang awal-awal dulu itu pernah nyebutin bahwa Cavani adalah striker yang dibutuhin oleh MU karena memang tipenya dia berbeda gitu. Dia berbeda dengan Martial, Greenwood dan Rashford. Jadi memang dia sebagai target man, dan kita lihat kemarin dia bisa narik waktu golnya di Leicester kan, dia bisa narik pemain belakang dan akhirnya dia masih ngasih assist ke Bruno kan. Jadi memang ya cukup komplit juga sih pemainnya dia ini. Tapi kalau saya mengikuti Cavani ini sebenarnya dia bagus jadi super sub loh. Pernah dia dijadikan starting melempem juga, Mas, poinnya. Tanggapannya gimana tuh? Iya, benar. Memang kita lihat dia itu sebenarnya hanya butuh waktu aja sih. Dia waktu sama Leeds dia melempem. Ya. Karena balik lagi ke kebiasaan manajernya, bahwa manajernya itu Ole itu kadang terlambat untuk ganti pemain gitu. Kemarin waktu lawan Leeds United itu lawan Leicester yang kemarin kan dia cuma main 15 menit tapi bisa ngasilin 1 assist kan. Iya betul. Dia memang dia punya impact yang bagus sebenarnya. Apa karena keterbatasan bahasa juga ya? Ya seharusnya sih enggak juga, karena dia sudah melanglang buana kan. Sebenarnya sepak bola itu bahasanya universal ya, dia mengetahui juga ya. Betul. Dan seharusnya untuk seorang Cavani nggak sulit lah untuk menyesuaikan diri ya, karena dia juga beberapa kali pindah tim juga kan, nggak cuma satu tim. Dan pastinya MU ini butuh sosok striker pengganti Ruud van Nistelrooy, Van Persie, ya Cavani inilah yang kopiannya lah. Ya harusnya nggak tahu saya karena kita belum tahu untuk musim ini Cavani bisa bermain cemerlang lah untuk MU. Tapi untuk pilihan manajer kenapa nggak pasang Cavani ya? Daripada Martial. Ya, di samping harganya juga cukup mahal sih, Mas. Ya. Enggak gini. Kalau kita lihat dari Ole itu kan dia tipenya counter attack ya. Dia berpikir mungkin
si Cavani tidak bisa bermain secepat Martial dan Rashford gitu. Tapi sepertinya Ole juga lupa bahwa finishing itu sangat penting kan. Dan menurut saya finishingnya Cavani itu di atas Martial dan Rashford gitu. Untuk finishing ya, kita lihat kemarin 2 peluang dari Rashford kemarin yang sudah depan one on one sama kiper aja nggak bisa gol gitu. Padahal kan mungkin ya mungkin kalau beda lainnya dan kalau Cavani yang mungkin bisa lebih dekat lagi untuk mencetak gol lagi. Betul. Ditambah juga untuk di posisi depan kan memang harus butuh jangkar seperti Cavani ya yang bisa ngelop bola atau heading juga keeping kan. Bola bagus, keepingnya bagus. Tapi tetap lah yang poin nanti Bruno. Kembali lagi. Karena dapat penalti ya tetap aja Bruno atau free kick Bruno lagi. Tapi emang Bruno ini cukup diapresiasi. Tapi kali ini saya tidak melihat Bruno. Ya kita doakan sih semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan buat cinta Bruno main ya. Terus. Tapi memang capek loh ini gimmick 15. Dia main terus. Iya betul sih. No Bruno no party atau no Bruno problem Mas? Dan semua serangan MU dari Bruno. Ya betul. Kalau tanpa Bruno, MU nothing berarti ya ini ya. Kalau saat ini sepertinya kayak gitu. Hari ini Solskjaer lebih berani mempercayakan Van der Beek harusnya. Iya. Pemain mahal itu. Atau dibeli untuk branding aja nih. Wih, MU beli Van de Beek gitu. Pemain. buat iklan aja branding gitu. Buat iklan. Untuk mendongkrak penjualan merchandise ya kan. Bisa jadi ya, tapi oke lah. Di sisi lain karena memang MU punya daya tarik tersendiri dari pelatihnya, dari pemainnya sampai ke fansnya. Pasti itu. Jadi kalau misalkan MU kalah, yang ngebully itu seluruh jagat fans di dunia. Itulah spesialnya menjadi fansnya MU. Tetap semangat. Tahan banting. Oke, kayaknya kita sudahi juga karena manajer FPL juga nggak sabar nih karena waktunya juga sangat cepat banget. Tapi sebelum kita tutup, saya mau minta Mas Edo sama Mas Erwin bantuin kita dong untuk nyusun pemainnya nih. Kira-kira siapa aja yang jadi starting? Silakan Mas Erwin di save dulu, terus kemudian kita racik bareng-bareng untuk formasi line up-nya. Oke, langsung confirm transfer aja. Ya, confirm transfer. Oke. Masing-masing dari Mas Edo, Mas Erwin punya suara loh di sini. Jadi nggak boleh berebut ya. Untuk kiper nih, kira-kira siapa nih antara Pope dan Meslier? Dari Mas Edo sama Mas Erwin? Atau dari Mas Erwin dulu deh? Kalau saya kiper sih kayak Pope karena memang dia lawannya Sheffield United. Sheffield ya. Remes banget sih. Pope benar. Oke. Untuk Mas Edo ada siapa Mas? Udah bener Pope. Kiper udah, terus backnya Bednarek itu udah benar. Bednarek bagus. Oke. Terus ada siapa lagi? Walker Peters naik aja lah, Walker Peters main. Ganti siapa? Ya. Walker Peters naik juga lah, main lah. Ganti siapa? Ganti itu Konsa lah. Nah, betul. Konsa. Oh, 2 back Soton yang jaminan clean sheet dan jaminan poin. Satu Leeds. Dallas. Ya, Cancelo nggak main. Leeds, Dallas, dah benar tuh. Iya betul. Oke. Cancelo nggak main ya? Cancelo lawannya siapa? Janganlah, Cancelo susah. Kayaknya memang sepertinya nggak lawannya susah Cancelo. City ya. Wah, nggak punya pendirian nih Mas Edo. Tapi oke, nggak apa-apa. Buat manajer FPL yang sibuk mencari harga yang pas dan sesuai keinginan, mungkin Cancelo bisa jadi opsi sih. Oke, di tengah ada siapa aja nih? Dari Mas Erwin dulu. Ya Salah masih masuk lah. Salah ya. Dan Salah sama Son lah. Son, oke. Terus kita kunci Salah dan Son. Terus lanjut dari Mas Edo. Ward-Prowse deh, tip 1. James Ward JWP harus masuk. Sama ya udah itu aja sih. Kalau dari aku. Lukman agak berat walaupun bisa jadi dia mencetak gol ya. Walaupun di kandang Spurs. Tapi
kalau ada yang opsi lain itu ada Bamford di situ ya masukin Bamford aja. Gimana Mas Erwin, setuju? Ya, atau boleh. Punya opsi lain? Saya maunya Bamford sih tetap gitu. Please ya Bamford sih masuk. Berarti Lukman sorry banget untuk menyingkir dulu ya, karena slotnya sudah terpenuhi 4, jadi di depan sudah jelas ada Bamford, kemudian ada Cavani dan Ken ya. Iya, betul. Nah, ini jadi dan di substitusi ada Meslier, Cancelo, Lukman serta Konsa. Ini Emerson ya. Oh iya, sorry. Emerson ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak cukup harganya. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi kan nggak main juga kan, tetap Dallas. Dan 2 Soton ini yang diprediksi dari Ngobrol Dunia Bola akan clean sheet dan poin juga, dan tentunya jadi pilihan menarik sih. Dilihat dari game week 16 ini juga sangat mepet. Pasti tentunya teman-teman juga mau cari yang instan aja. Nah, selanjutnya untuk super kapiten. Untuk game week 16 ini yang ditunggu-tunggu, ada siapa aja dari Mas Edo dan Mas Erwin? Siapa dulu nih? Saya pilih Mas Edo dulu deh. Nggak ada Oba, Mas. Mas Edo. Sedang lagi kayaknya. Aku sedang tadi sedang ini ya, sedang bertapa dulu ya. Bamford. Oke. Untuk Mas Erwin ada siapa? Harry Kane. Harry Kane. Jadi ada 2 opsi di sini antara Bamford dan Kane. Tapi karena saya di sini sebagai host, bolehkah saya menunjuk satu kapten yang dimana tadi kan kalian udah banyak milih nih antara Bamford dan Kane ya. Saya sih lebih cenderung ke Bamford sih untuk scoring. Siap. Ya. Kok kamu sehati sama aku? Karena kayaknya saya mau jual Ken sih. Mengganti kalau saya sendiri mau mengganti dengan Vardy. Tapi ini racun. Karena masih ada waktu untuk berubah. Tapi nggak apa-apa. Pasti ada kemungkinan nggak main. Kenapa? Tadi konferensi persnya Brendan Rodgers ada kemungkinan ada rotasi antara Vardy Canecchio ya. Tapi harusnya sih Vardy di pekan akhir tahun ini, maksudnya akhir tahun ini selalu gacor sih harusnya. Tapi ya ini kan saya sebagai host nih. Tapi nggak apa-apa, saya merekomendasikan Bamford karena kayaknya kalau Bamford ini memang selalu main, dan saya suka strateginya si Bielsa juga yang selalu menginstruksikan pemain tengah maupun pemain belakang dari Leeds untuk kasih suplai bola ke Bamford. Only Bamford gitu. Oke, dari nambah berita boleh nggak? Nambah tips boleh nggak nih, nambah tips? Kenapa? Nambah tips boleh nggak nih buat manajer FPL? Boleh. Apa Mas Erwin? Nah, ini kan mungkin nambah tips ada ya. Manfaatin tips yang ada. Karena kan kita lihat kan bahwa kondisi game week-nya mepet banget, dan ada kemungkinan juga banyak rotasi. Ya mungkin nggak ada salahnya menggunakan salah satu tips, yaitu free hit. Mungkin bisa digunain biar bisa karena kan kadang kan juga ada yang pemain yang kita citra yang mungkin nggak tahu ketika ini pertandingan game week 15 belum selesai, besok tengah bulan dah harus tutup toko kan, berarti kan ada kemungkinan ada perubahan di akhir-akhir, berarti kan bisa apabila pakai free kan lebih enak untuk rotasi selain menggunakan wildcard sih. Oke. Jadi kalau yang masih punya free hit, free hit. Tapi kalau yang nggak punya chip sama sekali, Mas. Jangan lupa free hit itu di game week 18 seharusnya sih, Mas. Okay. Atau game week 18 untuk bench boost. Nah, ini menarik sih. Yang mungkin nanti kita carikan yang lebih expert ya. Kayak model saya mana paham kayak gini. Kembali harusnya di saat Boxing Day ini malah bench boost kalau mau. Nggak main ya udah main. Ya. Tapi kalau game 18 kan yang main cuma game 18 kan yang main cuma 10 tim kan. 10 tim aja.
Iya. Nah itu free hit banget itu harusnya deh. Iya sih. Benar. Setuju sih. Oke. Bisa juga. Ada lagi Mas tips dari Mas Erwin? Ya itu sih. Itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang masih punya chip, gunain free hit chipnya untuk game week 16 ini. Kalau Mas Edo ada tips Mas untuk para manajer? Enggak sih, tadi tipsnya malah jangan menyerah, tetap putus asa ya. saya bukan ngasih tips, tapi saya mau berdoa, boleh nggak? Oh boleh. Semoga Arsenal menang terus ya. Ini disponsori oleh Arsenal. Endos Krisma Gunners ya. Ini biar Arteta bertahan. Tapi biar lawaknya banyak. Sebenarnya kalau out of the box aja nih, tapi memang si Arteta ini kemarin mengomentari pertandingan Arsenal kemarin cukup. Sebenarnya kalau Arsenal main ya kayak gitu sih, nggak ada bedanya. Sampai ekspresi Arteta aja mengejutkan, loh kok bisa menang gitu. Kalau menurut saya nih. dia menang aja kaget ya. Iya, tapi oke lah, cukup bikin hadiah Natal untuk fans Arsenal di manapun berada yang merayakannya ya oke lah, Arsenal bisa menang untuk menutup kesedihan berminggu-minggu. Setuju ya Mas Erwin ya? Kasihan lah. Sampai akhir musim gue. Sampai akhir musim. Iya. Semoga juga nggak seru lah kalau nggak ada Arsenal di IPL juga kan. Oke, kayaknya kita sudahi juga untuk podcast FPL Game Week 16. Jangan lupa subscribe, like, komen di semua platform kita dan dukung terus platform kita sebagai acuan kalian untuk mencari referensi FBL atau mencari berita-berita bola. Oke, saya Albana. Thank you Mas Edo, Mas Erwin, thank you banget udah mau discuss soal FPL Game Week 16. Semoga tidak zonk pilihannya dan salam panah hijau untuk semua pendengar dan manajer FPL di sana, dan saya Alba dan sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya.